Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin al-qaili fil hadisil karim, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memulai ya dari awal Kitab Syarah Ibnu Aqil al-Alfiyah Ibni Malik ya. Yaitu dari muqaddimahnya Imam Ibnu Malik di bait yang pertama dan seterusnya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Ya. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Qala Muhammadun. Berkata siapa Muhammadun Muhammad? Huwa Ibnu Malik ya. Yaitu beliau itu adalah Ibnu Malik. Ahmadu, aku memuji Rabbillah. Aku memuji Robku yakni Allah khaira maliki, sebaik-baik malik, sebaik-baik raja. Kemudian lanjut bait yang kedua, musolliyan ala nabi Mustafa, ala nabi Mustafa. Seraya berselawat atas Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih. Ya. Seraya berselawat ke atas nabinya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, dan keluarganya al-mustakmilina syarafa, yang menyempurnakan kemuliaan. Kemudian bait yang ketiga, wa asta'inu, dan aku memohon pertolongan. Ya, kata Imam Ibnu Malik, aku memohon pertolongan Allah kepada Allah fi alfiyah, di dalam menyusun kitab alfiyah, di dalam menyelesaikan kitab alfiyah ya. Di mana maqasidun nahwi biha mahwiyah. Adapun maqasid, maksud pokok-pokok pembahasan nahwu, nah tercakup, mahwiyah itu tercakup biha, artinya tercakup di dalamnya. Ya, tercakup bersamanya atau tercakup di dalamnya, yaitu di dalam alfiyah. Baik, kita akan i'rab dari bait 1, bait 2 dan seterusnya. Nah, kita i'rab bait yang pertama yaitu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pembukaan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatuhu wassalamuhu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah semata ya, wahdah. Segala puji bagi Allah semata, wassalatuhu, serta salawat dan salamnya semoga terlimpahkan kepada man, kepada orang, kepada maksudnya Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dahu, yang tidak ada nabi ba'dahu setelahnya. Baik, kita masuk ke i'rab di bait yang pertama ya. Qala Muhammadun. Jadi qala di sini adalah fi'lun madhi. Adalah fi'il madhi, kemudian lafaz Muhammadun, nah dibaca rafa, adalah fa'ilun ya, sebagai fa'il. Selanjutnya huwa ibnu Malik. Nah, huwa itu adalah di sini mubtadaun. Jadi kedudukannya sebagai mubtada, lalu lafaz ibnu, nah di situ khobarul mubtada. Ya, sebagai khobar mubtada. Oke. Selanjutnya ada kata maliki. Ya, maliki di sini setelah ibnu maliki. Maliki mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya dijarkan, tanda jarnya kasroh ya. Maliki. Kemudian di sini dijelaskan wa kana haqqu ibnu. Ya, kalau kita baca dengan hikayat, menghikayatkan tadi kata Ibnu Rafa ya. Dan adalah semestinya kata Ibnu ayakuna ya, ayakuna na'tan. Jadi semestinya menjadi naat. Menjadi naat li Muhammadin, bagi lafaz Muhammad. Jadi biasanya kata Ibnu itu ya, kalau dia berada di antara dua isim alam, biasanya menjadi apa? Menjadi naat atau bayan atau badal. Biasanya di i'rab seperti itu. Namun di sini dia menjadi apa? Kata Ibnu, khobar dari mubtada. Mubtada yaitu lafaz huwa ya.
gitu. Jadi seharusnya wa kana haqqu dan adalah seharusnya kata Ibnu, haqqu Ibnu itu ya, adalah ayyakuna ya harusnya dia menjadi na'tan, menjadi na'at li Muhammadin bagi lafaz Muhammad. Walakinnahu, nah di sini akan tetapi lafaz Ibnu tersebut qata'ahu anhu, beliau memutuskannya. Beliau Imam Ibnu Malik memutuskan anhu daripadanya. Jadi diputus daripada na'at. Akhirnya menjadikannya sebagai khobar wa ja'alahu, dan beliau menjadikan lafaz Ibnu tersebut khobaron, menjadi khobar li domirihi, yaitu terhadap domir. Domir tadi mubtada yaitu lafaz huwa. Jadi Ibnu jadi khobar. Gitu ya. Jadi biasanya kalau Ibnu itu biasanya jadi naat, dan biasanya nggak ada hamzahnya ya. Kalau dia berada di antara dua isim alam. Misalkan qala Muhammadu ibnu ya, Maliki. Ini karena ini ada pemisahan ya. Kalau Muhammadu ibnu, nah maka dia menjadi apa? Menjadi naat. Tapi di sini ada kata huwa. Nah, maka huwa ini jadi mubtada, lalu Ibnu jadi khobarnya. Gitu ya. Jadi di sini beliau memutus ya. Qata'ahu memutuskannya anhu daripada na'at. Jadi lafaz Ibnu diputus daripada na'at. Dan menjadikannya sebagai khobar li domiri terhadap domirnya. Domir tadi yang jadi mubtada. Gitu. Kemudian wal aslu anadzalika, dan hukum asal ya. Anadzalik, sesungguhnya pemutusan tersebut itu sebenarnya nggak boleh. Innama yajuju, sesungguhnya hanyalah boleh ya, hanya dibolehkan tuh idza kanal man'utu makluman. Apabila adalah man'utnya itu makluman ya. Man'utnya itu diketahui atau dikenal. Gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh tadi ya. Yang membolehkan, sesungguhnya membolehkan itu apabila man'utnya, kan ada naat, ada man'ut ya. Ada sifat, ada mausuf, sifat yang disifati. Nah, apabila man'utnya itu kata yang diikutinya itu makluman. Artinya diketahui, dikenal. Biduni na'ti hakikotan au idda'an. Artinya diketahui meskipun tanpa adanya sifat. Dikatakan meskipun ya biduni na'ti, meskipun tanpa na'at. Artinya meskipun tanpa adanya sifat na'at tersebut, hakikotan au idda'an, baik secara hakiki ataupun secara klaim. Baik secara hakiki kenyataan ataupun secara idaan, secara klaim saja. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh diputus gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kata Ibnu berada di antara dua isim alam, nah dia menjadi naat. Cuman ini diputus, ini ada domir yang jadi mubtada gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kama anal asla annahu idza quti anatu an itba'ihi liman utihi. Kama sebagaimana, ya maksudnya sebagaimana kaidah asalnya anal asla ya. Sebagaimana kaidah asalnya, hukum asalnya annahu, bahwasanya naat ini idza quti anatu, apabila naat itu diputus an itba'ihi dari itba'nya, karena naat itu kan dia mengikut ya. Atba'a yutbu itba. Kata yang mengikuti kata sebelumnya ya. Nah, diputus naat itu dari itba'nya, dari pengikutannya terhadap man'ut liman uti. Jadi kan dia biasanya mengikuti man'utnya ya. Mengikut dalam i'rabnya, dalam nakiro ma'rifatnya dan seterusnya. Nah, mengikut fi i'rabihi di dalam dari segi i'rabnya. Gitu ya. Gitu. Yungdaru, maka yungdaru. Nah, ini menjadi jawab syarat dari idza ya. Jadi idzanya ini adalah dzarab yang mengandung makna syarat. Jadi gini, apabila naat itu diputus dari itba'nya, dari pengikutannya terhadap man'utnya, dari segi i'rabnya, maka yungdharu. Ya. Maka perlu ditinjau atau perlu dirinci fiddai ilaihi. Itu dari faktor pendorong atau alasan pemutusan tersebut ya. Itu maksudnya fiddai ilaihi. Maka perlu dirinci ya. Perlu ditinjau, perlu dirinci di dalam faktor pendorong atau alasan pemutusan tersebut ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Fa in kana na'tu limadhin, ini rinciannya begini ya.
Jadi kalau mau diputus nggak sembarangan, itu maksudnya ya. Ini perlu dirinci ya. Dirinci apanya? Faktor pendorong atau alasan pemutusan tersebut. Nah, rinciannya begini. Fa in kana na'tu limadhin, ya, jika adalah naatnya itu untuk memuji, au dzamin atau untuk mencela, karena fungsi dari naat itu macam-macam. Ada yang untuk memuji, ada yang untuk mencela ya. Gitu. Seperti bismillahirrahmanirrahim ini naat untuk memuji. Ya, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman. Nah, jika naatnya itu untuk memuji ataupun untuk dzamin, untuk mencela, maka wajib hadful amili, maka wajib membuang amil. Ya, maka wajib membuang amil. Ya. Atau misalkan amil itu kata kerja atau mubtada yang beramal. Nah, wajib dihapus. Nah, kalau naatnya itu limadhin untuk memuji atau untuk mencela. Tetapi wa in kana li ghairi dzalik, tetapi jika naatnya itu li ghairi dzalik untuk selain itu, selain untuk memuji dan selain mencela, maka jaza hadful amili, maka boleh membuang amil wa dzikruhu dan boleh menyebutkan amil. Nah, kalau di sini menyebutkan amil yaitu tadi mubtada ya. Ya. Wa jumlatuhuna adapun jumlah di sini ya, dalam bait tadi jumlah di sini ada huwa ibnu ini kan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar ya, huwa sebagai mubtada, ibnu sebagai khobar. Nah, wa jumlatuhuna adapun jumlah di sini wahia yaitu maksudnya jumlah di sini qauluhu ungkapannya musannif huwa ibnu Malik ini kan jumlah. Jumlah apa? Jumlah mubtada khobar ya, jumlah ismiyah. Nah, jumlah sini laisat lil madhi ya. Laisa kalau lil madhi berarti ya. Wala lidzammi bukan tanwin ini madhi ya. Nah, jumlah di sini adalah bukan untuk memuji dan bukan juga untuk mencela ya. Jumlah yang ada di sini huwa ibnu Malik bukan untuk memuji dan bukan pula untuk mencela. Bal melainkan hiya lil bayan. Jumlah tersebut untuk bayan. Ya, bayan itu berarti untuk menjelaskan. Ya, untuk penjelasan ya, untuk penjelasan gitu. Jadi kan begini tadi. Telah berkata Muhammad, lalu ada penjelasan, dia itu Ibnu Malik. Nah, gitu maksudnya. Ini tuh bayan berarti ya. Jumlah tersebut itu menjadi bayan, penjelas. Nah, bal melainkan hiya jumlah tersebut lil bayan untuk penjelas ya. Maka di sini fayajuju dzikrul amil, maka boleh menyebutkan amil. Mana amil? Wa huwal mubtada'u, yaitu mubtada. Ya, gitu ya. Tadi kan huwa ibnu. Nah, dengan demikian wa idzan dengan demikian karena itu boleh ya. Fala gubaro ala ibaratin nazim. Maka tidak masalah gubaro. Maka ya gini ya. Fala gubaro. Sebentar ya. Maka tidak keliru, tidak masalah maksudnya kalau gubaro ya. Tidak masalah, tidak keliru pada redaksinya musonib ala ibaratin nadim atas redaksinya nadim. Nadim ini pengarang nadom yaitu Imam Ibnu Malik. Tidak masalah di situ ya. Jadi la gubaro itu maksudnya tidak masalah. Tidak keliru, tidak masalah yaitu pada ibaratnya nadim atau redaksinya nadim. Nadim itu pengarang nadom Imam Ibnu Malik. Haitsu dzakarul amila di mana beliau menyebutkan al-amila menyebutkan amil wa huwal mubtada ya yaitu amilnya adalah al-mubtada mubtada. Gitu. Kita lanjut ya. Wa jumlatul minal mubtada'i wal khabari la mahalalaha minal i'rab. Nah, dan adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khabar itu la mahalalaha minal i'rab, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab, tidak ada kedudukan bagian daripada i'rab. Jumlah apa namanya? Muqtaridhatun adalah jumlah muqtaridhah. Jadi jumlah sisipan ya, yang disisipkan. Kalau disisipkan berarti ada di antara di antara kata ya. Maksudnya muqtadiratun nah baina qauli wa maqulihi. Ada di antara qaul dan makulnya. Nah, karena tadi diawali dengan kata qola. Ya, biasanya kalau ada qola maka ada makul qaulnya ya.
Qala ada perkataan dan ada isi perkataannya, gitu ya. Nah, jadi jumlah ini huwa ibnu Malik ini ada namanya jumlah muqtaridah, kalimat yang disisipkan berada di antara qala dan maqulunya, ya. Nah, bainal qauli wa maqulihi antara qaul dengan artinya antara qala dengan maf'ulnya. Maf'ulnya disebut maqul qaul biasanya, seperti itu. Oke, selesai. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya, sambungannya Ahmadu Robbi. Aku memuji Robku, yakni Allah, khairal maliki sebaik-baik raja. Nah, kita lihat irobnya. Ya, lafad Ahmadu. Nah, Ahmadu ini fi'lun mudhari'un, ya. Ahmadu. Fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Adapun fa'ilnya dhamir mustatir padanya. Wujuban secara wajib takdirnya ana. Jadi Ahmadu aku memuji gitu kan. Nah, kata Robi mansubun. Nah, kata Robi ini mansub ya. Mansubun kenapa mansubun ala ta'dim? Dinasabkan untuk tujuan pengagungan ya. Mansubun ala ta'dimi. Wa alamatu nasbina. Alamat nasabnya apa ya? Adapun tanda nasabnya fathatun muqaddaratun. Fathah yang muqaddar yang diperkirakan. Di mana fathahnya? Alama qoblal ya'il mutakalimi. Itu pada huruf pada huruf sebelum ya mutakalim. Kan itu ada ya mutakalim kata Robbi. Ya. Jadi dia nasab sebenarnya. Nasab dengan fathah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakalim. Nah, ada faktor penghalangnya tidak bisa di fathah itu. Kenapa? Mana min zuriha istiqolul akhiril kalimat biharokatil munasabati. Nah, ini faktor penghalangnya tidak bisa menampakkan fathahnya tadi karena fathahnya muqaddarah. Faktor penghalangnya menghalangi dari menampakkan fathahnya tersebut apa yang menghalangi istiqolu kesibukan akhiran kalimatnya sibuk dengan biharokatil munasabati dengan harokat penyesuaian. Karena disesuaikan ketemu ya mutakalim maka disesuaikan dengan harokat kasroh. Ya, yang asalnya mestinya fathah karena menjadi maf'ul ya, mansub. Oke. Mansubun ala ta'zim. Oke, kita lanjut ya. Lalu kata Robbi tadi ya, wa Robbi kata Robnya itu mudhofun ya. Mudhofun dimudhofkan wa ya'ul mutakalimi mudhofun ilaih dan ya-nya adalah ya mutakalim yang mudhofun ilaih. Mabniun ala sukun yang dimabnikan sukun fi mahali jarin pada mahal jar. Selanjutnya lafaz Allahnya. Tadi Allah dibaca nasab ya. Ahmadu Rabbi Allah. Nah, lafaz Allah dibaca nasab sebagai apa? Atfu bayanin li Rabbi ya. Atof bayan dari kata Rabb tadi. Atau badalun minhu badal darinya. Itu dari lafaz Rabb tadi ya. Mansubun yang dinasabkan dengan apa? Bil fathati dhahirati, bil fathati dengan fathah zahirah. Ya. Gitu. Selanjutnya kata khaira, nah ini juga nasab. Nah, ini ada beberapa yang nasab. Jadi Robbi nasab, Allah ini juga nasab, khaira nasab juga. Nah, kalau lafaz khaira nasabnya dengan apa? Nah, kita perhatikan ini khaira mansubun bi amilin mahdufin. Oh, ternyata kalau khaira beda nasabnya. Nasabnya oleh amil yang dimahduf ya, yang dibuang atau dihilangkan wujuban secara wajib. Takdiruhu adapun takdirannya adalah amdahu. Jadi amdahu khaira. Jadi aku memuji. Itu. Jadi kalau ini dia adalah dinasabkan oleh amil yang dimahdhuf secara wajib takdirnya amdahu aku memuji ya, jadi memujinya kepada khairal malik sebaik-baik raja. Tetapi ada juga pendapat lain ya. Jadi lafaz khairatu dinasabkan, pendapat lain halun menjadi hal ya, statusnya menjadi hal lazimatun, hal yang lazimah. Maksudnya hal lazimah itu jadi sifat yang tetap. Karena hal itu nanti ada muntakilah dan ada yang lazimah. Ya, kalau muntakilah itu yang bisa berubah. Kalau lazimah menetap. Nah, jadi lafaz khair itu kan sifat yang menetap pada Allah, gitu ya. Khairul malik. Nah, jadi bisa juga diirob sebagai hal. Ada dua ya irobnya. Jadi khairu itu adalah dia dinasabkan oleh amil yang dimahdhuf. Takdirnya tadi amdahu, aku memuji ya. Nah, boleh juga khairu ini sebagai hal dinasabkan sebagai hal halun lazimun hal lazimatun hal yang
bersifat tetap gitu. Lalu lafadz khairunya mudhofun, khairunya mudhof, lalu lafadz maliki mudhofun ilaih. Nah, lalu jumlah dari Ahmadu, nah, dari sini ya, Ahmadu, Robi dan seterusnya. Wa jumlatu mana? Nah, min Ahmadu dari mulai lafadz Ahmadu, wa fa'ilihi dan juga fa'ilnya, wa ma ta'allaqa bihi dan apa-apa yang berkaitan dengannya, ya, ada dengan halnya dan segala macamnya yang berkaitan dengannya, minal ma'mulati yaitu berupa makmulnya, ya. Makmul itu kata yang dipengaruhi oleh amil yaitu lafadz Ahmadu tadi. Nah, saya ulang ya. Adapun jumlah dari lafadz Ahmadu kemudian fa'ilnya dan apa saja yang berkaitan dengannya, minal ma'mulati berupa makmulnya fi mahali nasbin pada mahal nasab menjadi apa? Menjadi maf'ulun bih. Menjadi maf'ul bihnya li qola bagi lafadz qola. Nah, jadi qola itu maf'ul bih. Nah, wa yuqalu laha dan dikatakan kepadanya, artinya maf'ul bihnya qola itu dikatakan sebagai apa? Maqulul qaul. Disebutnya apa? Maqulul qaul. Jadi maqulul qaul itu isi dari perkataan. Itu maksudnya ya. Makanya kedudukannya pada mahal nasab. Oke, selesai untuk i'rab bait yang pertama ya. Untuk i'rab bait yang kedua, insyaallah akan menyusul ya di video selanjutnya. Demikian kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.